Shalom, selamat pagi. Sungguh kita bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kita diberikan kekuatan, kesehatan hingga pada saat hari ini. Sebelum kita memulai setiap kegiatan kita, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kita mengangkat satu pujian yang berkata, "Saya senang berdoa." Di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, sungguh kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau masih berkenan memberikan napas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan bagi kami. Bapa di sorga, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami, yang membuat kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Kolose pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Tapi ibu akan membacakan di ayat yang ketiga. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Nah, anak-anak ibu, siapa di sini yang rajin berdoa? Siapa di sini yang tidak pernah berdoa? Nah, firman Tuhan ini yang mau kita pelajari dengan tema penguatan melalui doa. Ternyata melalui doa bisa menguatkan, bisa memberi kekuatan. Kita sebagai orang Kristen tentunya banyak hal-hal yang bisa membuat kita bisa meninggalkan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Bisa saja karena masalah kehidupan yang boleh kita alami atau kesulitan yang boleh kita alami. Tetapi bukan hanya itu saja. Ada juga orang-orang yang bisa meninggalkan iman kepercayaan karena kenyamanan hidup, karena sudah hidup berkelimpahan sehingga ia lupa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga mempertahankan iman kepada Tuhan. Firman yang kita baca pada hari ini, Paulus mau mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya berdoa itu. Tentu sangat penting berdoa, karena berdoa bisa menguatkan. Dan berdoa itu adalah sarana bagi kita untuk berbicara kepada Tuhan. Nah, Paulus pada saat ini ia berada di dalam penjara. Tetapi walaupun ia ada dalam penjara, ia tetap memberikan dorongan, memotivasi jemaat yang ada di Kolose. Apa yang menjadi doa daripada Paulus? Paulus berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa Paulus berdoa mengucap syukur? Karena Paulus mendengarkan bahwa jemaat di Kolose imannya bertumbuh. Bahwasannya jemaat di Kolose memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Dari mana buktinya? Buktinya adalah mereka
menunjukkan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka mengasihi orang-orang kudus. Tetapi bukan hanya itu saja. Rasul Paulus juga berdoa kepada Tuhan supaya mereka tekun, kuat di dalam menjalani kehidupan mereka. Mengapa Paulus berdoa kepada Tuhan supaya mereka tekun di dalam menjalani kehidupan? Karena pada saat itu jemaat di Kolose bukan hanya bertumbuh secara iman, tetapi mereka juga mengalami yang namanya pergumulan, yaitu ajaran sesat yang datang kepada mereka. Jelas, jika ajaran sesat datang, bisa saja mereka menjauh atau tidak percaya lagi kepada Tuhan. Jadi Paulus menuliskan surat memberitahukan kepada mereka bahwasannya Paulus mendoakan mereka. Paulus memotivasi mereka, mengingatkan mereka untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Anak-anak ibu yang ada di rumah, kita juga sebagai manusia yang telah ditebus di dalam Kristus Yesus, kita juga perlu untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Paulus mengajarkan bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi juga perlu untuk mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Terlebih lagi ketika kita mengetahui kondisi seseorang, contohnya kita tahu bahwasannya teman kita sedang sakit. Nah, kita bisa ambil sikap untuk mendoakannya. Mungkin juga kita pernah mendengar teman kita yang sedang mengalami duka cita. Kita juga bisa ambil sikap untuk mendoakan mereka. Karena apa? Karena melalui doa kita bisa menguatkan mereka. Dan kita harus meyakini bahwasannya di dalam doa Allah itu turut bekerja. Doa itu besar kuasanya. Anak-anak ibu yang ada di rumah, mari tetap untuk belajar berdoa, bukan hanya mendoakan diri sendiri, tetapi juga mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, siapapun yang kita kasihi, boleh kita doakan. Supaya apa? Karena di dalam doa bisa menguatkan orang yang lemah. Sebagai orang Kristen, itulah yang menjadi tanda bahwasannya kita satu di dalam Tuhan. Kita mau mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Karena apa? Karena doa adalah sarana bagi kita untuk berbicara kepada Tuhan. Setiap orang yang mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan tentu terlebih dahulu menyiapkan yang terbaik untuk diri kita. Kita yakini bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Kita akan menunggu setiap jawaban dari doa kita. Tentunya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita senang jika kita didoakan? Tentu senang. Ketika orang tua mendoakan anaknya, tentu anaknya senang. Ketika anaknya mendoakan orang tuanya, tentu orang tua juga akan turut senang. Sehingga ketika kita tetap belajar berdoa, mendoakan orang-orang yang di sekitar kita, nama Tuhan dipermuliakan. Ada amin? Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah untuk hari ini, di mana mengingatkan kami untuk berdoa. Karena di dalam doa kami bisa berbicara kepada Tuhan. Di dalam doa kami boleh meminta kepada Tuhan.
dan melalui doa kami bisa menguatkan orang-orang yang di sekitar kami yang mengalami kesusahan, yang sedang lemah di dalam keadaan situasi yang boleh mereka hadapi. Bapa di surga, ajarlah kami untuk selalu berdoa dengan segala kerendahan hati, bahkan kami juga berdoa di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Setiap aktivitas kami hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkaulah yang menolong kami, yang memimpin kami, yang memberikan kami damai dan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.